Orang dua aja. Ayo kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolat kepada Sayyidina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita sebagai hambanya, umatnya Nabi, maupun hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang hadir pada malam hari ini, terkhususnya berkhusus untuk Bapak Pursa yang saya hormati, yang saya taktimi, yang insya Allah keluarganya, sanak saudara, cucu-cucunya
dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Amin. diberikan kesehatan zahir dan batin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Tentunya kita sebagai hamba Allah banyak kesalahan, tutur kata, langkah, bilisan, pandangan mata, pandangan dari sesuatu yang zahir maupun yang batin, dari suatu kelalaian, suatu kehilafan dan sebagainya. Moga-moga dengan segala kekurangan, keterbatasan kita semuanya, semua para hadirin, para jamaah, para santri maupun saudara-saudara yang ada di desa kampung ini selalu mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi dari awal datangnya saya dari Yayasan Pondok Pesantren Nur Syafaat dan para santri, dan ditemani juga nih ada Mas Dedi. Nah, Mas Dedi ini rumahnya di Etanol, diajaklah putranya ikut ke makam ini. Yang kedua dengan kehadiran saya dan ditemani oleh sedulur saudara saya, beliau adalah Ki Ageng Mangir Rojo Mataram, yang bahasa dari silsilah hingga turun yang ke-14 ya Ki ya. Nah, begitu. Jadi pada malam hari ini saya dengan Ki Ageng Mangir hadir tempat ini tentunya untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah silaturahim dengan Bapak Busa dan seluruh keluarganya, walaupun tidak hadir pada malam hari ini. Karena kemarin ada suatu kerentek hati di mana ingin menguak suatu tabir, menguak tentang sejarah yang ada di Lampung, dimanapun di tempatnya, mau di sana mau di sini. Nah, intinya kembali, kalau memang Allah sudah kasih kehendak suatu qadarullah itu terjadi, insya Allah, maka kembalilah kepada tempat ini, yaitu jelasannya Mina Ngagulung Sakti. Dan setelah dari awal saya sudah koordinasi dulu ngobrol dengan Bang Hendri, tak suruh ngobrol-ngobrol, maksudnya ngasih info makam-makam keramat ataupun makam-makam yang masih berbau dengan urusan sejarah. Kalau masalah sesuatu petilasan, suatu tempat keramat ataupun sesuatu yang berhubungan dengan sejarah di Menggala ataupun di Tulang Bawang ini, saya sudah tahu berapa titik yang saya ketahui. Cuma karena saya sendiri punya saudara, punya keluarga, tentunya saya komunikasi dulu dengan Abang Hendri untuk ngasih sesuatu petunjuk di mana saya mau melangkah untuk melakukan perjalanan hunting, perburuan pusaka ataupun menguak sejarah. Karena pada tahun yang lalu datangnya saya adalah menelisik, menelisik tentang masalah sesuatu yang di sini, tentang sejatinya sosok dari Menak Ngagulung Sakti. Setelah saya sudah menelisik, memahami, beradaptasi dengan sesuatu alam yang ada di sini, alhamdulillah dengan rasa kenikmatan Bapak Bursa pun menyapa dengan kehadiran kita semua dengan begitu baik. Nah, begitu. Hingga saya sampai diberikan izin masuk ke ruang pusaka ataupun ruang senjata. Nah, di awal datangnya saya ke sini memang nggak ada sesuatu yang secara bahasa acara besar lah ya gitu. Acaranya acara biasa, acara di mana melakukan suatu mediumisasi pun ya hanya sebatas intermezzo saja, perkenalan dari sesuatu yang nampar saja di sini. Jadi pada malam hari ini saya dengan Ki Ageng Mangir mau menguak suatu sejarah, mau yang ada di sini ataupun sesuatu yang ada di luar gerbang. Maksudnya menyeluruh yang menyangkut dengan tanahnya pribumi, begitu. Karena di mana saya melakukan sesuatu acara, contoh begini, saya ini ritual di sini, tapi saya tidak membuka pintu gerbang yang di sini. Maka dengan asmo itu tadi masuk, saya membuka sesuatu yang saya niatkan. Misalnya saya ingin menguak suatu tabir di Cirebon, ya khusus Cirebon.
Blitar yang Blitar, Demak gitu. Jadi tidak menyangkut dengan pintu gerbang-gerbang yang lain. Terkadang saya melakukan suatu hal penarikan benda di sebuah jalan. Apakah di situ ada benda di tempat yang saya tuju? Enggak. Benda yang ada di situ karena posisinya mampir. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang tidak ada saya adakan karena saya hadirkan. Jadi bukan berarti saya menarik benda di situ itu ada sesuatu peninggalan di sini ataupun suatu benda yang memang masih menjangkau dengan pakunya di sini. Jadi tidak ada urusan seperti itu. Setelah saya melakukan pada tahun ke tahun, ya seperti itu. Saya pun sampaikan kepada masyarakat, ke media, apa yang saya lakukan di mana mungkin ada sesuatu yang akan saya hadirkan, bukan berarti di tempat ini ada pusaka. Pusaka ini saya hadirkan dari jauh, saya undang, saya mau wujudkan di tempat ini. Jadi sebatas hanya numpang tempat, begitu. Numpang tempat, yang numpang background. Isinya ya sesuatu yang di luar. Yamitnya ngomong, maafnya ngomong ya. Datangnya saya, bawa makanan dari Indomaret, kan nggak dari sini, nggak dari toko Minyak Ngagulong. Dari Indomaret dibawa ke sini gitu. Jadi itu Pak Bursa yang bisa saya sampaikan. Moga-moga Pak Bursa juga memberikan ridho dan izinnya untuk melakukan suatu acara menguak sejarah di tempat ini dengan tujuan ya memberikan suatu pengetahuan pencerah kepada bangsa Indonesia ini. Karena Indonesia ini kental dengan sejarah, kental dengan budaya, adat istiadat, spiritual, dengan melahirkan suatu inovasi-inovasi. Karena bagaimanapun Indonesia ini bisa dikatakan merdeka adalah bangsanya para pemuda yang tidak pernah melupakan sejarah yang ada di Indonesia. Jadi itu saja. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah bil barakah wal karamah. Sultan Aulia Sayyidul Qadir Jalan. Allahumma ya Allah bi syafaatin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah bi jalla waridullah innaka ala kulli syai'in qadir. Untuk semua para hadirin dan semua para saudaraku di media dimanapun, di Pulau Jawa maupun yang ada di luar negeri, yang saya hormati, yang saya sayang, yang saya cintai, insya Allah semua kita dan saudara-saudara yang di tempat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah semuanya dimuliakan dan diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, atas segala keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya digerakkan hatinya oleh Allah menuju tempat ini di Petilasan Menak Ngagulung Sakti, dan didampingi langsung oleh pengurus, yaitu Bapak Bursah yang saya takdimi, dan di sebelah kiri ada saudara kami yaitu Ki Ageng Mangir. Dan di sini tujuan kita adalah silaturahim dengan pengurus Bapak Bursah yang kedua kali, ingin meluruskan tentang sejarah ataupun menelisik sejarah yang ada di Tulang Bawang maupun yang ada di Lampung. Jadi harapan saya para saudara-saudara bisa menyimak dengan baik. Jika ada suatu tayangan nantinya, langkah kita, pembicaraan yang kita sampaikan ada yang kurang terkenan atau suatu kesalahan, saya meminta maaf sebesar-besarnya dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum saya tutup, mungkin akan ada suatu hal yang dibicarakan. Kenalan dulu, mungkin sudah lama, dari 2 tahun yang lalu ataupun 3 tahun yang lalu Ki Ageng Mangir pernah datang menghadiri kegiatan saya, perjalanan saya, yaitu menguak suatu gaib yang ada di daerah Moris Jaya, yaitu yang berjudul Paku Kuntilanak. Dan itu ada Ki Ageng Mangir dan ada saudara kita juga yaitu Pangeran Pati. Nah, Pangeran Pati karena masih tugas, ya saya meminta kepada saudara didoakan agar hajat dari segala hajat saudara-saudara kita yang lain pun dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya persilakan Ki. Terima kasih. Salam takdim saya Gus Azhar Pak Bursa sebagai pengurus Menak Ngagulung Sakti. Malam ini kita berada di petilasan beliau Menak Ngagulung Sakti. Alhamdulillah kami berjumpa lagi sama Gus Azhar menyambung silaturahmi. Malam ini yang saya rasakan, suasana di sini betul-betul tanpa ada angin. Ini fenomena yang menurut saya baru mengalami, Gus. Betul-betul tidak ada angin di sini. Benar-benar sejuk betul yang di sini. Jadi sangat luar biasa lah, di sini banyak pepohonan. Kalau mau bicara secara mata batin mungkin Gus Azhar yang lebih mengerti. Saya di sini mendampingi beliau untuk mau mencari atau menelisik sejarah yang ada di Menak Ngagulung Sakti. Tadi Bapak pengurus, Bapak Bursa sudah menceritakan perjalanan beliau, sejarah beliau, kemudian sejarah Pak Bursa sendiri sangat luar biasa. Jadi di sini tempat petilasan beliau, dan di situ ada sebuah tempat tinggal. Jadi tempat tinggal beliau pada waktu zaman dulu itu masih utuh seperti itu. Itu sedikit gambaran yang ada di sini buat teman-teman semua yang di sana. Jadi gambaran petilasan beliau seperti itu di sini. Nanti bisa di kamera bisa melihat semua yang ada di sini. Jadi biar teman-teman yang di sana tahu. Dan buat teman-teman yang ada di sana, silakan, tempat ini terbuka lebar. Siapa saja yang hadir di sini, silaturahmi di sini, yang mau bertawasul ke beliau, Pak Bursa membuka pintu selebar-lebarnya. Begitu sedikit dari saya, Gus. Mungkin bisa disambung kembali. Dan Pak Bursa sendiri sebagai pengurus ada sesuatu yang disampaikan kepada seluruh para tokoh pemuda maupun bangsa yang ada di Indonesia ini. Persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Busa Badrodin, pengurus Astana Minang Gunung Sakti Waliullah. Saya menetap dan mengurus tempat ini sejak tahun 1987, meneruskan perjuangan orang tua saya Badrodin bin Umar. Tempat ini saya bangun, saya rawat untuk umum, bukan untuk pribadi. Jadi siapapun saudara-saudara yang akan bertawasul ke sini, silahkan, dan bertawasul di sini tidak memakai syarat, tetapi memakai kebiasaan masing-masing yang datang. Kalau dia datang biasanya bertawasul bawa minyak, dia bawa minyak-minyak wangi-wangian, dia bawa. Tidak ada keharusan harus bawa ini, bawa itu, tidak. Dan bertawasul di sini yang sudah jadi ketentuannya, yang ramai itu adalah hari Kamis dan hari Jumat. Bukan berarti hari lain tidak dilayani, tetap dilayani. Tinggal hubungi saya, nomor telepon saya ada di pintu rumah itu. Jam berapapun, selagi saya ada di Menggala ini, saya akan datang untuk melayani. Karena saya di sini bukan juru kunci, pengurus. Juru kunci itu saudara-saudara yang adanya di Pulau Jawa. Kalau di Lampung tidak ada. Di luar Pulau Jawa tidak ada juru kunci. Juru kunci adanya di Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa adalah pengurus, melayani lahir batin yang ada di tempat di mana makam-makam yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu bedanya. Perlu saya jelaskan para bapak-bapak sekalian, saudara-saudaraku sekalian, perbedaan antar kita di luar Pulau Jawa dengan saudara-saudara kita di Pulau Jawa ada. Yang pertama dan yang utama mengenal badan gaib adalah orang di Pulau Jawa, bukan di Pulau Lampung. Saya tanggung jawab bahasanya. Jadi kalau seandainya bisa diurutkan dalam satu urutan, Pulau Jawa itu adalah kakak kita dari Lampung. Jadi kalau di Lampung bukan juru kunci, itu pengurus. Mengurus yang gaib, yang dohir, mengurus yang tawasul, melayani mereka supaya perjalanan mereka bertawasul mulus, bagus, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tugasnya. Termasuk saya. Jadi kalau maka saya ini kalau disebut dipanggil orang juru kunci, saya nolak. Tapi saya pengurus. Nah, itulah apa juga yang ada di sini. Alhamdulillah malam ini Anda saya berdua sudah hadir di sini. Silahkan lihat apa yang perlu dikuak, apa yang bisa menjadi ilmu pengetahuan kita bersama, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikuti terus dari kegiatan kita pada malam hari, warawiri menguak sesuatu yang tidak kasat mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin belah sini.
enggak apa dikit. Apa dulu? Untuk apa kalian kemari? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Pangeran Mandi Minyak datang ke tempat ini ingin menguak sesuatu sejarah maupun petilasan yang ada di tempat ini untuk mengedukasi, memberikan pengetahuan dan mengenalkan sejarah yang ada di Lampung. Tidak ada tujuan untuk menzolimi ataupun menyakiti bangsa kalian. Dengan harapan saya melangkah ke tempat ini ingin bertanya melalui dimensi yaitu bangsa kalian. Siapa tahu bangsa kalian ataupun perwujudan yang hadir pada malam hari ini yang masuk ke dalam tubuh santri saya bisa menceritakan tentang cerita ataupun sejarah yang pernah terjadi di tempat ini. Kamu bisa ceritakan, kamu dari mana? Silsilahnya. Kamu dari kerajaan. Kerajaan mana? Hah? Bawang. Kerajaan Tulang Bawang. Ya, Kerajaan Tulang Bawang itu ada namanya. Sebuah dinasti ataupun sebuah kerajaan itu pasti ada namanya. Sebuah kerajaan yang dilindungi Pak Karjema. Sedangkan kamu ini kan kalau dilihat sejenis hewan ya. Nah, sejenis hewan. Tapi tidak sempurna. Kamu tugasnya ngapain? Berpindah-pindah. Ya, berpindah-pindah ke sebuah dimensi ke dimensi yang lain. Ya, tugas kamu apa? Apa sebagai mungkin penjaga? Mata-mata. Mata-mata. Mata-mata yang seperti apa? Menjaga sebuah kubu. Menjaga sebuah kubu. Ya. Agar Tidak disalahgunakan. tidak disalahgunakan. Oh. Ya. Terus posisinya kamu sudah lama. Peran kamu, tugas kamu di alam dunia, kamu sendiri sudah lama seperti itu. Sudah lama. Sudah lama. Oh. Dan kamu belum pernah masuk ke dalam tubuh manusia sebelumnya? Belum pernah. Oh. Jadi baru kali ini. Gitu. Kamu tahu siapakah sosok beliau, yaitu Menak Angagulung Sakti yang berada di tempat ini? Sudah pasti tahu. Yang meninggalkan suatu jejak petilasannya. Seperti apa sosok beliau? Berwibawa. Orangnya berwibawa, Baik hati. baik hati, Berbudi luhur. berbudi luhur, Dan suka menolong semua. menolong sesama Ya. pada zaman dahulunya. Kamu nggak usah takut. Saya nggak ada tujuannya menyakiti bangsa kalian. Saya pun mendoakan kalian. Terima kasih. Iya.
Selagi kita baik, kenapa kamu nggak bisa baik? Terkecuali saya melangkah ke sini dengan tujuan yang tidak baik. Hah? Jadi saudara, untuk semua yang di media menceritakan sesuatu perkara yang gaib agak jelimet, karena tidak semua bisa diterima oleh akal pikiran manusia. Tentunya bagi orang yang memahami suatu hakikat kegaiban itu indah. Hakikat kegaiban yang sebenarnya itu indah, tidak seperti apa yang saudara nilai ataupun saudara ketahui. Tentunya di alam gaib, mereka seperti kita, semua manusia, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang Islam, ada yang non kafir, ataupun bahasa yang kafir ya, yang muslim ataupun yang kafir. Sedangkan posisi yang hadir pada malam hari ini setengah badan, dalam arti setengah badan itu setengah manusia, setengah hewan. Kalau dilihat dari sesuatu mungkin dilihat di seperti ini, yang saudara lihat di tubuh ataupun dari perilakunya jin ini yang masuk ke dalam tubuhnya si Rudy, ini setengah hewan, setengah manusia. Nah, beliau ini sejenis maung ya, maung tapi maung tua ya kita. Maung tua di zaman purbakala. Maungnya beda dengan maung-maung yang ada di dunia manusia. Karena ada sesuatu yang unik. Kayak telinganya jin itu kan panjang, telinganya manusia tidak panjang seperti jin. Hewan maung pun seperti itu. Nah, terus posisinya yang di sebuah area tubuh dia, ini ada sebuah pusaka yang masuk memang senjata dia yang dipegang, seperti kayak bima itu kukunya, kuku bima. Jenis maksudnya pusaka itu berbentuk kuku, tapi bukan kuku ya. Kalau saya sampaikan ini pusaka namanya kuku bima gitu. Walaupun kukunya ada di tangan. Jadi ada yang namanya senjata namanya kuku bima. Besinya ya besi aji, paham nggak? Nah, kalau saudara lihat biasanya di dunia manusia itu bisa dipakai untuk atraksi-atraksi para pesilat ataupun para pendekar. Terus kalau dilihat ini memang seorang penjaga. Yang pertama dia seorang penjaga, yang kedua dia lebih ke sosok kayak patih. Patih itu yang mengurusi orang-orang yang datang ke tempat ini ataupun ke tempat daerah yang lain. Terus kembali kepada hakikat kegaiban itu. Hakikat kegaiban bagi orang yang memahami dari sesuatu yang tidak masuk akal, bagi orang yang paham tetap masuk akal. Tapi bagi orang yang tidak paham, sesuatu yang tidak masuk akal tetap nggak bisa diterima oleh akal manusia itu. Paham nggak? Moga-moga paham. Dan saya akan kembalikan di mana saya akan kuak lagi, buka lapisannya. Nggak keluar maksudnya. Nggak keluar. Ya, karakter dia lebih beda dari yang tadi dikarenakan lihat wadah ataupun saka yang di dalam tubuh manusia itu sendiri. Tadi kamu keluar ngapa? Nyaman? Gak nyaman. Ya. Banyak pertanyaan. Dan apa? Tadi enak aja. Kenapa bilang gak nyaman? Kamu gak nyaman di tubuhnya. Ya. Kamu gak nyaman dengan komunikasi kita. Ya. Gak nyaman. Susah. Gimana? Hah? Susah. Susah gimana? Ngobrolnya susah. Enggak lah, enggak susah. Kamu tinggal mengakses otak manusia ini. Tinggal apa yang ingin kau sampaikan, kau ceritakan saja. Saya akan menangkap sesuatu apa yang kau sampaikan. Ya. Dan saya tidak akan menerima semuanya apa yang keluar dari mulut kamu. Ya. Karena bangsa kalian itu lebih
banyak manipulasi pemikiran manusia, lebih banyak mengacau ataupun mengalihkan pertanyaan yang kita sampaikan. Ya, Kamu bisa bicara bisa. untuk menceritakan sesuatu yang menyangkut dengan sosok beliau, Minak Ngagulung Sakti. Ya, Sosok beliau seperti apa di masa dahulunya? tinggi. Tinggi. Ya, Terus? jarang pakai baju. Hmm. Terus? Punya senjata. Yes, nggak perlu, itu nggak penting bagi saya. Ya, Kepribadian beliau, orangnya baik. orangnya baik. Ya. Terus? Di masa hidupnya apa yang beliau lakukan? Apa saja? Ya, membantu masyarakat. Membantu masyarakat. Ya, Membantu masyarakat seperti apa? Apa membantu masyarakat memberikan sandang pangan, gitu. harta kepada rakyat? Ya, apa yang dia punya dia kasih. Oh, dia kasih Orangnya baik. kepada rakyat. Ya, Oh. Terus selama kamu tinggal di dimensi ini, apa saja yang kau lakukan? Tadi kan belum semuanya. ya. Buka gerbang. Buka gerbang. Ya, Yang buka gerbang itu kan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ridhonya manusia tidak akan bisa membuka gerbang. ya. Punya, tapi saya ada kuncinya. Mm-mm. Ya, saya yang jaga. Mm-mm. Kuncinya megang kamu, Ya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Hah? gerbangnya saya yang buka. Apa? Untuk gerbangnya saya yang buka. Ya. Ini terjadi suatu benturan dengan makhluk yang memang bawaan dari, maksudnya sesuatu yang nempel dari sebelumnya. Maksudnya yang ada di tubuhnya Romi ini ada dua jin. Ini saling bersinggungan ya, maksudnya saling terjadinya berbenturan, terjadi suatu hal yang memang tidak akan balance dengan apa yang akan dia sampaikan begitu. Jadi saya akan arahkan dulu sosok yang sebelahnya agar pembicaraan yang disampaikan oleh dia ke kita ini benar-benar bisa balance, bisa sejalan. Kamu keluar dulu, kamu keluar, minggir dulu. Bisa kamu ceritakan? Ya apa? Saya yang menjaga. Ya kamu yang menjaga. Ya aku tahu peran kamu di dalam dimensi kamu. Tentunya kalau kamu itu mengenal sosok beliau, pasti tahu kepribadian beliau apa saja. Sudah disebutkan. Iya, dalam kepribadian yang lain, contoh beliau punya keluarga dulu, terus tinggal di mana, punya anak berapa, begitu. Namanya melisik mensejarahkan sesuatu itu datanya harus lengkap. Beliau punya anak berapa, istrinya berapa, begitu. Ya tentunya kamu nggak akan bisa mengungkap karena kamu memang nggak ada kemampuan untuk itu. Kamu tidak bisa membuka tabirnya beliau. Hah? Jadi bangsa jin yang hadir pada malam hari ini, jadi amitnya ngomong gimana ya? Jadi patih ini kan punya kasta. Nah, contoh misalnya gini, ada suatu prajurit adalah komando. Nah komandonya dia begitu, bukan patih yang di dalam kerajaannya gitu ya. Nah kamu ini sendiri merasa nyaman nggak dengan kehadiran saya? Hah? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, Kamu nyaman nyaman. dengan kehadiran saya? Ya. Kamu tahu saya? Enggak. Nggak tahu saya? Ya, Oh, ngapa? tapi pastinya Hah? orangnya kenal. Orangnya kenal? Ya, Oh, oh. Kamu sudah ngopi belum? Oh belum ngopi. Di alam gaib kamu ada kopi? Nggak ada kopi? ya. Saya suka air gula. Oh sukanya gula? Air gula. Air gula? Oh minuman kamu air gula? Nanti kena gula darah, kamu kena kencing manis. Hah? Tidak. Oh tidak.
Jadi suka namanya gula. Ya. Air gula ya. Ya. Makanan mulai. Ya. Itu kan minuman. Makanannya apa? Daging. Daging. Ya. Daging bangke. Apa aja. Apa saja. Ya. Intinya daging kamu suka. Terus kamu bisa menceritakan yang lain sebelum saya keluarkan? Apalagi. Ya contoh di sini ada sosok perempuan. Kamu kenal dengan perempuan di sini? Hah? Kenal? Ya. Toro Dayang. Oh, Danyang. Ya. Kamu kenal sama Danyangnya? Terus apa yang kamu bicarakan kalau ketemu? Tidak ada. Saya cuma menjaga melihat aja. Oh begitu. Jadi cuma sama sapa aja dah. Gak pernah bicara panjang banyak gitu sama perempuan yang di sini. Ya. Kamu kalau misalnya ngelihat orang pada tawasul, pada berzikir, bersolawat, kamu di mana? Ikut solawat? Hah? Ya. Ikut solawat? Ya. Kamu muslim kan? Ya. Muslim apa non muslim? Muslim. Yakin? Ya. Coba Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sadat coba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah luar biasa. La haula wala quwata illa billah. Yang jelas. La haula wa la quwata illa billah. Hadis apa yang kamu kuasai? Saya tidak banyak yang mendalami. Oh, tidak banyak ilmu agama yang kau kuasai. Tapi kamu sudah sedikitnya sudah melafadzkan sesuatu kalimat yang mulia. Dan mungkin saya keluarkan saja karena ada suatu bangsa jin ataupun bangsa kayak kamu ini ingin berbicara masuk ke dalam tubuh anak ini, maka saya persilahkan kamu kembali ke alam kamu ya. Keluar. Ya. Oke. Minum air putih dulu. Dari atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ngapain kamu ngitip-ngitip di atas? Hah? Terlalu ramai. Apa yang terlalu ramai? Untuk apa juga kalian mau mengambil sesuatu di sini? Saya gak ngambil, ngapain? Iya, ada yang diambil tadi. Mana? Ada. Enggak ada lah. Ada. Apa yang diambil? Hah? Apa yang kalian ambil? Saya nggak ngambil apa-apa. Saya nggak ngambil. Lalu untuk apa kalian kemari? Ya, manusia itu harus melakukan sesuatu hal yang seperti ini, silaturahim itu harus. Hah? Ini sesuatu jin yang memang nakal gitu, tapi di luar ya, di luar lokasi ini, di luar dimensi pembatas. Ini karena di sini ada pembatas.
ya, di antara positif dengan negatifnya. Dan ini sesuatu yang ada di jalur negatif. Dan ini bahasanya tuang ngintip gitu kan, mata-mata. Nah, kamu ngapa? Hah? Hah? Apa yang kamu cari? Lah kita ini tujuannya baik kok, silaturahim. Hah? Ngapa kamu gak terima? Oh, yang punya terima kok. Menerima kedatangan kita, kehadiran kita. Kamu curi-curi cerita. Hah? Curi dengar. Apanya? Curi dengar. Dengar apa? Kalian. Ya kalian ngapa? Saya nih ngapa? Kalian tidak boleh menceritakan Menceritakan apa? tentang sesuatu yang sudah dirahasiakan. Tidak ada sesuatu yang perlu dirahasiakan. Kalau dirahasiakan itu beda lagi. Sang Maharahasia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Hal seperti ini yang diluruskan agar cucu-cucunya, cicit-cicitnya semua itu paham. Agar anak Indonesia ini tidak melupakan sejarah. Gimana sih? Sudah dari dulu. Lah kamu ini tidak menyangkut dengan urusan yang di sini. Kamu kan ada di luar. Kamu hanya menghalangi kita. Disuruh. Kamu disuruh sama si itu majikan kamu. Hah? Ya lebih baik kalian pergilah. Ngapain pergi? Mau kopi saya aja masih? Hah? Gak ada urusan sama kamu lah. Terus kamu mau ngapa? Kalau saya gak mau ngapa? Jadi gatal di sini semua. Hah? Gatal. Gatel? Ya. Ya mungkin karena kamu belum mandi. Hah? Belum mandi. Memang gak pernah mandi. Kalau kamu pin gak gatel pakai sabun Lifebuoy, Detol, paham? Nanti kamu kena COVID, kamu jin COVID ya? Gatel, ah? Nah, nggak tahu apa itu lah. Ya nggak tahu, masa nggak tahu? Wong sing gawe yo jin COVID kok. Wujud menungso. Urusan saya. Ah? Bukan urusan saya. Nah, ini urusan saya karena kamu masuk. Masalahnya ngintip-ngintip. Hah? Lalu kalian mau apa? Saya nggak ada tujuan apa-apa. Saya cuma ingin melihat sesuatu di sini, tapi ngelihat kamu ini juga ngintip di atas, makanya saya tarik. Hah? Ini jin lucu, ya. Jin lucu maksudnya jinnya keseram gitu kan. Yang lucu itu yang saya lihat lebih ke arah kumisnya. Kumisnya jolwantang muter gitu loh. Paham nggak? Nah kayak gitu loh, kayak nyamuk. Nah, kan. Ngapain kamu tutupin kayak gitu? Hah? Bukan urusan kamu. Kamu bisa lebih tenang membawanya? Bisa tenang nggak? Bisa. Bisa. Kamu sebelumnya tinggal di mana? Sebelum kamu tinggal di sini, tadi kan kamu datang sini ngintip. Tinggalnya di mana? Hah? Di seberang gunung. Seberang gunung. Gunung mana? Gunung sono. Jauh lah gunungnya. Kamu tinggal di sana terus kamu ikut dengan bangsa yang di sini. Di luar. Oh. Kira-kira apa yang mau kamu sampaikan? Sebenarnya saya itu mau cari ilmu. Mau cari ilmu-ilmu apa? Cari guru. Ya guru kamu ya di alam gaib, banyak ulama. Kalau kamu seorang bangsa muslim, banyak ulama, banyak kiai, banyak ustadz, banyak wali. Masih banyak yang sakti. Hah? Masih banyak yang sakti. Ya sakti itu minta sama Allah kesaktian. Nggak dikasih. Hah? Nggak Ya dikasih. karena kamu gak istiqomah, Nggak gak diberi. sabar, gak ikhlas, gak pernah berbuat baik. Hah? Kesaktian itu terletak dari hati. Nah, kalau hatinya kafirun, hatinya kufur, membatasi akan nikmat, nah jauh dari hubungannya dengan Allah, lah gimana? Kamu mau sakti kayak apa? Hah? Bisa mengalahkan manusia. Mengalahkan manusia? Enggak ada, manusia itu lebih sempurna derajat daripada bangsa kalian. Kamu tidak punya jasad, manusia punya jasad. Paling tidak saya bisa memperbudak dia. Membudak, kamu yang ada saya budak. Macam-macam aja kau.
Udah keluar. Nggak mau. Saya mau ngambil tuh, ada perempuan cantik tuh. Saya nggak mau keluar. Ngapa? Di sini enaknya. Ya kamu tadi ngomongnya nggak nyaman Iya gimana sih? tapi gatal. Ya gatal karena kamu belum mandi, makanya pakai sabun detol. Nah, Saya mau di sini. oh kamu kalau kayak gitu tak namanya jin gudik masalahnya. Jin burik. Jin burik keluar kau. Keluar. Ya itu ada teman yang lainnya pengen masuk. Nggak mau. Ngapa kamu kalau nggak mau keluar? Apa yang mau kau sampaikan? Mau di sini. Ya di sini ngapain? Ya ikut aja di sini. Ya ikut tinggal ikut. Kamu ningkring lagi ke atas. Di tempat di sini. Ya nggak boleh. Di situ ada haknya manusia. Kamu nggak boleh ngerusak tubuh manusia. Ada waktunya kamu harus keluar. Nggak apa-apa saya mau. Oh, ya silakan, nggak apa-apa sih. Kalau kamu masih mau di situ, Ya. saya kembalikan dulu sesuatu yang di tubuh manusia. Ya Nur. Ya. Allahu Akbar. Sosok di Pulau Daging. Dia ada, ya sebutan kita itu di sana ada namanya penguasa yang ada di sebuah ya pos. Ya di pos itu ada namanya penguasa. Di sini di sana sang penguasanya kita hadirkan di tempat ini. Kalau di Pulau Daging itu agak jauh dari tempat itu. Banyak bertaburan orang mati. Banyak bertaburan orang meninggal.